Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, yang selalu mengasihi kita, bahkan selalu menjawab doa saya dan saudara. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, salam berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Mari kita buka firman Tuhan bersama dalam Lukas pasal 18 ayat yang pertama. Firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin salah satu yang saudara sedang hadapi hari ini yaitu rasa bosan atau jenuh karena keadaan seperti ini. Mungkin salah satu bentuk kejenuhan saudara, salah satu bentuk rasa bosan saudara dan saya, itu berdoa. Dan kalau saudara bertanya kepada saya, Pastor, apa yang harus saya lakukan kalau saya jenuh berdoa? Saya bosan berdoa. Firman Tuhan menegaskan hari ini, kalau saudara bosan berdoa, tetaplah berdoa. Amin. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara bosan berdoa, jangan berhenti berdoa. Tetaplah berdoa. Amin. Oke, selanjutnya firman Tuhan di Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan, aku berkata kepadamu, ini Yesus yang katakan, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang diberkati Tuhan, Musa satu hari, dia melarikan diri, dia meninggalkan Mesir. Musa melupakan mimpinya dia, imannya dia, untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Dia meninggalkan Mesir. Dan selama 40 tahun, saudara, Musa menjadi seorang suami, Musa menjadi seorang ayah, Musa menjadi seorang pengusaha. Padahal Musa dulunya pernah punya mimpi, saudara, ketika dia di Mesir, membawa orang Israel, bangsanya, keluar dari perbudakan Mesir. Tapi pada akhirnya, Musa melarikan diri karena sebuah kesalahan yang tidak sengaja yang dia buat. Musa takut, dan Musa meninggalkan Mesir. Saudara yang terkasih, selama 40 tahun, Musa melupakan mimpinya. Tapi satu kali, Tuhan datang kepada Musa dan memanggil Musa untuk kembali ke Mesir. Dan saudara, ketika Tuhan datang kepada Musa untuk memanggil Musa kembali ke Mesir, iman itu masih ada di hatinya Musa. Iman untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, itu masih ada di hati Musa. Padahal sudah 40 tahun, Musa melupakan mimpi. Tapi ketika Tuhan datang untuk memanggil Musa, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, menuju ke tanah perjanjian, 40 tahun, ternyata mimpi itu masih ada. Iman itu masih ada. Hari ini, saudara, di tengah-tengah keadaan yang buruk mungkin, di tengah situasi mungkin hari-hari ini yang saudara sedang susah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau Tuhan datang dan lihat kepada saudara, adakah Tuhan mendapatkan iman di hati saya dan saudara di tengah-tengah keadaan semacam ini? Saudara yang diberkati Tuhan, satu kali ketika saya akan khotbah di sebuah gereja, beberapa hari sebelumnya, satu keluarga telepon saya, mereka bertanya kepada saya, apakah saya akan khotbah di satu gereja? Kemudian saya katakan, iya betul, saya ada jadwal khotbah hari Minggu nanti di sana. Mereka mengatakan mereka bukan jemaat di gereja itu, tapi mereka akan datang, dan mereka bilang begini sama saya, Pak Pendeta Nixon, boleh enggak nanti hari Sabtu kami mengundang Bapak untuk datang ke rumah, untuk bertemu dengan anak kami. Mereka cerita sama saya, 3 tahun yang lalu, untuk pertama kali ini anak kami yang paling kecil, Pak. Anak kami yang paling bungsu. Dia umurnya jauh dengan kakak-kakaknya dia. Mereka bilang kepada saya, anak ini sedang sakit. Dan mereka minta saya untuk mendoakan anak mereka. Mereka bilang sama saya, Pak, 3 tahun yang lalu, anak kami untuk pertama kali itu mendengar khotbah Bapak Pendeta Nixon. Itu dia diajak oleh temannya. Dan dia datang. Dan itu mengubah hidupnya, Pak. Di ibadah itu, salah satu yang diingat anak kami, Pak Pendeta Nixon berkata bahwa kalau saudara ingin baca Alkitab tamat dalam waktu 1 tahun, bacalah 1 hari 4 pasal. Dalam waktu 1 tahun, saudara akan tamat baca Alkitab. Dan Alkitab itu yang bisa mengubah kita, karena Alkitab
Itu adalah firman Tuhan, terang bagi jalan kita. Dan anak kami, Pak, selama 3 tahun ini, dia telah 3 kali tamat baca Alkitab. Dan anak kami ini berubah, Pak. Dia sedang sakit, Pak. Kalau boleh, kami minta Pak Nixon punya waktu untuk mendoakan hari Sabtu. Sehingga ceritanya, saudara, hari Sabtu saya datang ke rumah mereka. Mereka jemput saya di hotel dan saya datang, saudara. Ketika saya akan sampai di rumah mereka, saudara, saya bisa merasakan ada hadirat Tuhan di rumah itu. Saya bisa merasakan atmosfernya. Biasanya, saudara, kalau kita kunjungi satu tempat, ini pengalaman saya secara pribadi. Kalau di rumah itu ada orang yang berdoa, kita bisa rasakan atmosfernya. Dan ketika saya masuk di rumah itu, saya bisa merasakan ada atmosfer yang luar biasa di rumah itu. Ketika akhirnya, saudara, saya dibawa di lantai 2, saya merasa di kamar anak itu ya, saya akan dibawa ke kamar anak itu, saya lebih bisa merasa bahwa wow, ada atmosfer yang sangat kuat, ada hadirat Tuhan yang sangat kuat di tempat itu. Ketika saya masuk dan akhirnya saya bertemu dengan anak ini, anak itu lihat saya, ada satu hal yang sangat mengejutkan bagi saya. Dalam pengalaman pelayanan saya, saudara, belum pernah ada seorang yang masih muda meminta hal itu kepada saya. Anak itu stadium 4. Dia sakit stadium 4, tinggal menunggu waktu, saudara. Anak itu bilang begini sama saya, Pastor, terima kasih udah datang. Dan dia bilang begini, Pastor, tidak usah doakan supaya saya sembuh. Orang tuanya terkejut. Saya termasuk yang terkejut. Saya bilang, kenapa? Dia bilang, Pastor, saya itu suka berdoa. Kalau saya masih ada di bumi ini, waktu berdoa saya itu kurang. Jadi kalau saya sudah di surga, saya akan jadi pendoa bagi keluarga, untuk papa, mama, dan keluarga. Dan Pastor kan bilang, Pastor itu punya 5 orang pendoa dulu. Sekarang tinggal 4, karena yang satu sudah kembali ke surga dan menjadi pendoa bagi Pastor di surga. Nah, saya janji, Pastor, kalau saya sudah di surga, saya akan menjadi pendoa bagi Pastor di surga. Saudara, saya terkejut, saudara. Belum pernah ada anak masih muda meminta hal semacam itu. Orang tuanya nangis, saudara. Saya termasuk sangat terkejut. Kedua, saudara, yang paling mengejutkan, anak itu tiba-tiba bilang begini kepada kedua orang tuanya, Papa, Mama, tapi sebelum saya ke surga, saya berdoa supaya semua hutang Papa dan Mama lunas. Saudara, orang tuanya terkejut. Ketika saya berbicara dengan anak ini, saya mendoakan anak ini, selesai, kemudian saya pulang, di mobil, saudara, orang tua mengatakan kepada saya, Pastor, memang kami punya masalah di usaha kami, khususnya tentang hutang. Dan sebenarnya hanya saya, istri saya, anak kami tertua, yang sudah bekerja di tempat usaha kami, yang tahu, dan ada salah seorang yang penting di perusahaan kami yang tahu. Selain itu tidak ada yang tahu permasalahan ini. Kemudian anak-anak kami yang lain pun tidak tahu. Apalagi yang kecil ini. Kami kaget juga ternyata dia tahu. Mereka juga nggak tahu dia tahu dari mana. Sudah yang terkasih dalam Tuhan. Hampir 1 tahun setelah saya bertemu dengan anak ini, satu hari orang tuanya menelepon saya. Dan mereka memberitahukan kepada saya, Pastor, anak mereka udah meninggal. Saya bilang kepada keluarga ini, kirimkan fotonya. Mereka kirimkan fotonya. Saya nggak puas, saudara. Saya bilang, kirimkan videonya. Saya padahal termasuk orang yang nggak suka lihat secara menatap langsung orang yang sudah meninggal. Saya bilang, tolong kirimkan videonya. Ketika saya lihat videonya, saudara, saya lihat fotonya, anak ini kelihatan cantik. Enak dilihat wajahnya. Padahal sudah meninggal. Enak dilihat wajahnya. Padahal udah meninggal. Kayak tersenyum. Padahal dia meninggal dengan status stadium 4. Tapi kayak tersenyum. Enak dilihat wajahnya. Ada orang masih hidup, udah gak enak dilihat. Ini udah meninggal, saudara, masih enak dilihat. Dan mereka bilang kepada saya, Pastor, seminggu sebelum anak mereka ini meninggal, seluruh hutang mereka itu lunas. Seperti apa yang dikatakan anak ini, saudara, hampir 1 tahun berlalu. Mereka bilang,
Pastor, kami sebenarnya nggak ada masalah. Berapa tahun pun kami berjuang untuk membayar hutang, tidak ada masalah. Tapi, ya itu yang terjadi. Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika anak ini berkata seperti itu, hutang papa dan mama akan lunas sebelum saya ke surga. Anak ini kelas 2 SMP, seorang anak perempuan. Dia nggak punya kekuatan, dia nggak punya kemampuan, dia tidak berdaya. Dia tidak punya kemampuan untuk menolong orang tuanya. Dia hanya punya iman. Iman yang hidup. Dan orang tuanya memang cerita. Sejak anak itu mengatakan demikian kepada orang tuanya, saudara. Ada hutang-hutang orang kepada perusahaan mereka, bentuk kerjasama mereka dan kemudian belum membayar, tiba-tiba mulai membayar. Ada rencana-rencana mereka nak jalan, tiba-tiba jalan. Ada pintu yang selama ini tertutup, tiba-tiba terbuka. Bahkan ada pintu-pintu baru yang Tuhan bukakan. Sehingga pada akhirnya mereka bisa membayar hutang mereka lunas. Baik kepada bank maupun kepada individu. Lunas. Selesai. Mereka tidak punya hutang lagi. Dalam waktu hampir 1 tahun ketika anak itu mengatakan, sebelum aku pergi ke surga, hutang papa mamanya lunas. Dan itu yang terjadi. Saudara, sampai hari ini pun saya tidak mengerti arti doa dari anak ini. Saya tidak memahami. Saya tidak memahami. Kenapa dia nggak mau disembuhkan? Dia mau ke surga. Tapi iman anak ini luar biasa, saudara. Iman anak ini luar biasa. Dia nggak punya daya, dia nggak punya kemampuan, tapi dia punya iman. Dan pada akhirnya, memang tepat. Sebelum dia ke surga, seluruh hutang orang tuanya lunas terbayar. Saudara, ketika awal-awal kejadian COVID-19 ini melanda Indonesia dan beberapa peraturan mulai diberlakukan, awal-awalnya yang banyak telepon kami untuk minta didoakan itu para pengusaha atau para pelaku usaha, para pemilik perusahaan. Mereka berdoa, saudara, bingung dengan keadaan. Tapi hari-hari ini, saudara, karena semua sudah berjalan dan mereka taat peraturan, mereka udah bisa menerima keadaan ini. Dan hari-hari ini yang sering telepon kami, yang sering minta didoakan dan sedang bingung harus melakukan apa, adalah orang-orang profesional yang mereka bekerja jadi profesional di sebuah perusahaan, di sebuah tempat, dan hari ini, saudara, ada di antara mereka yang tidak menerima gaji. Ada yang cuma menerima setengah, dan lain sebagainya. Dan cicilan harus tetap jalan. Kewajiban-kewajiban mereka yang lain tetap harus jalan, dan mereka sedang bingung apa yang harus dilakukan. Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara termasuk orang seperti itu, tetaplah beriman. Tetaplah percaya. Di tengah-tengah kebingungan, tetaplah berdoa. Dan biarlah ketika Tuhan datang kepada saudara, seperti ketika Tuhan datang kepada Musa, setelah 40 tahun Musa melupakan mimpinya, Tuhan masih mendapati iman Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dan saya berdoa, biar Tuhan masih mendapatkan iman di hati saudara, bahwa Tuhan akan tolong saudara apapun yang terjadi. Amin. Seperti anak ini, dia tidak berdaya, tapi dia punya iman. Dan apa yang dikatakan dengan iman, itu terjadi kepada orang tuanya. Mari kita berdoa.